Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakul wakilul wali idzi zauji zawwastuka binta fulan. Fayaqbalu wal yakulil waliyu li wakili zauji zawwattu binti fulanan. Fayaqulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu. Fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al-mustarata huduruhum fihi kama taqaddam latila alahum alaniyah. Mun nguriyen kok iki. Terus tengene kal yuki ini wonten sarah qauluhu fulanan wa illam yakul muwakkiluka. Na'am law lam ya'lam nasaba zauji wajaba insyaduhu. Wa tasbutul wakalah bi qauli mudaiha haitsu taquda syuhud. Tak terusin ini. Terus ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Terus kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mukhtalaf alaih kan alladzi qad wakalani nggih. Alladzi qad wakalani atau mewakili gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya. Misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi. Kan taukilnya isyhad. Isyhad di depan umum. Misalnya, Gus saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini. Terus saya bilang di depan umum, saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang misalnya wali kan terus ke sana gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya? Kalau biasanya di majelis enggak setelah taukil? Loh enggak, banyak yang enggak di majelis. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di majelis. Kalau dari zaman lari. Kabur. Nggak, apa? Keluar. Oh, ya keluar. Nggak, di polling di itu. Nggak ya. Ada yang di majelis. Dari mana teman? Yang di majelis berapa? Ngaco yang di majelis. Yang walinya agak lari. Berapa juga? Dua. Nah ini penting ya, karena nanti turunan hukumnya itu begini ya. Maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasanun. Karena ini sama-sama resiko, ini saya jelasin. Itu kalau di Kifayatul Akhyar itu kan ada satu pertanyaan ya, yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali, ya, zaud. Berarti berapa? 2 ya. Terus 2 saksi, 4. Berarti aktornya kan hanya 4. Tapi kitab Kifayatul Akhyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa aqdal wakil, maka tidak sah. Tidak sahnya itu yang di Kifayatul Akhyar maksudnya karena aktornya hanya 4, sekarang yang wali jadi sahih. Berarti sahihnya kan 1. Itu kan jadi masalah besar. Entah saking ikhtiarnya kiai Jawa entah gimana. Walhasil itu karena takut takbir itu wali itu nggak boleh di majelis karena di situ ada ancaman wahadorol wali wa aqdal wakil. Paham sih kalau maksud itu? Padahal suratul mas'alah itu beda dengan yang kita alami. Karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Paham ya? Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya sudah. Sehingga wali ketika tidak mengatakan saya ini mewakili, wali apa wakilul wali tidak mengatakan alladzi qad wakalana itu mewakili, ini kan sudah diisyhadkan apa? Itu sah karena syuhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa? Wakil. Tapi kalau kebalikannya,
Misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah. Katanya misalnya angkah duka was begini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah wa taswija bil maril mafkur. Saya lupa atau sengaja bilang lagu. Maka ini untungnya ulama bilang batal. Gak ada ulama yang mengatakan itu menjadi milik saya. Sabar apa Yurapi Pak Haris kan. Nah, padahal tadi, karena kalau dalam konteks qabil tu nikah wa taswija bil madhkuri itu, kalau nggak bilang lagu, untungnya ulama bilang nggak sah. Ini masih untung, tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas. Fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum bi kama taqaddam latila alahum alaniyah. Ini penting kula aturaken karena nanti itu dalam teori fikih ya, dalam teori fikih. Ulama itu kelihatan tidak konsisten karena begini maksudnya tidak konsisten. Tapi baik, konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam madzhab Syafi'i itu 2 apa banyak? Tidak jauh, kan hanya 2. Tapi di takbir-takbir itu, misalnya seperti ini, lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum fihi kama taqaddam. Itu li anna syuhud, bukan li anna syahidan, tapi li anna syuhud. Karena dalam madzhab Malik, ini dengarin ya. Nanti saya bacakan di Mizan Kubro. Tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madzhab Malik, 2 saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya nggak ada jukut, nggak ada pengingkaran. Oke. Kalau sarannya nggak ada pengingkaran, harusnya itu nggak perlu saksi, yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali terus diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku. Gitu. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu. Berakhir sudah masa lajang gitu. Atau masa nggak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin sirri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah, sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya. Misalnya dalam kitab Kutubul Madzhab Al-Arba'ah, kadang itu kan dipotong. Terus di situ diterangkan wakilah, sahid itu tidak syarat sah. Jangan kira kalau misalnya madzhab Malik mengatakan syahid itu tidak syarat sah, kemudian ini nggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal madzhab. Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Nggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditafsir, diikhtisor, kemudian nggak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakan ya. Nah ini supaya kulino saja ya, bahwa di masalah-masalah nikah itu masalah yang yuftatu fil afdho malah yuftatu fi ghairiha. Eling-eling napa yuftatu fil afdho malah yuftatu napa fi ghairiha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ikhtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau bocor gitu. Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madzhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immati salasa innahu la yasihun nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli Malikin innahu yasihu min ghairi syahadah. Memang teksnya innahu yasihu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini. Tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin, tapi tidak harus dia yang menikahkan. Gak apa-apa perempuannya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain. Yang penting walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu enggak. Paham ya? Nah ini kalau bocor. Jadi itu memang resiko orang-orang wong yen kuwaco. Kalau bocor. Ma'a qauli Malikin innahu yasihu min ghairi syahadatin. Illa annahu yu'tabaru fihil isya'atu wa tarku taradi bil kitman hatta law aqada fi sirri atau law uqida fi sirri wastarata kitmanan nikahi fusikha indah.
Jadi kata Imam Malik, nikah itu nggak usah saksi, tapi cukup isya'ah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya 2 saksi itu adil, misalnya syaratnya 2 saksi itu adil. Ternyata 2 saksi itu tidak adil. Nggak masalah kalau di Indonesia, karena kan orang yang menyaksikan kan banyak. Jadi itu isya'ah apa? Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam. Bahwa Pak Haris sudah laku. Seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu nggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata beliau yu'ta baru fihil isya'ah apa? Isya'ah itu terkenal dari kata sya'ah, apa? Sya'ah itu maknanya apa? Terkenal kayak ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha menjadi terkenal. Juga boleh. Nah, terus sekarang adekan 2 saksi itu fasik. Kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak. 2 saksi itu harus adil. Wa amal fasiqoni fa innahu yahsulu bima al isya'atu bin nikah. Wa dzalika kafin fil khurus an suratin nikah sifat. Jadi misalnya ada saksi itu fasik-fasik, enggak apa-apa, malah fasik itu cangkeman, anggar wong diceritani. Ini jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini nggak ada saksinya kan, misalnya ada mbak-mbak cantik kan, suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan, ternyata harus dinikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujuk-ujuk hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, sing berharap ya wis putus asa, paham ya? Nanti misalnya hamil ya jelas asal usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik, saksi loro itu, saksi 2 itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya, no? Paham ya? Paham gitu. Terus ini penting ulang. Jadi ini filosofi nikah. Ya, filosofi nikah misalnya menyangkut 2 saksi macam-macam. Itu kadang 2 saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab apa Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau waqala Malik ya suhu nikah bila syahid atau bila syuhud. Ini jangan menjebak Anda lalu Anda berspekulasi nikah tanpa saksi. Karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu ora perlu nunjuk saksi 2 terus yang tanda tangan 2 seperti dalam tradisi kita, enggak. Maksudnya enggak terus tanpa itu enggak, yang penting isya'ah apa? Tadi misalnya di majlis ini Haris saya nikahkan, enggak apa-apa misalnya enggak ada saksi, ya apa-apa kan mus ini ya saksi gitu. Jadi cara Imam Malik saksi itu bisa diganti apa? Isya'ah. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba'. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja. Main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan, bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya wali. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa, anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya, jadi apa, masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya. Kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah. Ini dengerin ya. Wali menikahi mauliyahnya. Ya. Wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak muhal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya? Kan tidak mungkin. Tapi sampean kan Isma Hatali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Itu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah wis mati tanda. Mati kan? Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik. Masih haram lagi kan? Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa? Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwaleni kan bisa. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zawj. Paham ya? Kau coba yang wali bapak tok. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa? Mbak. Tapi nggak boleh kamu bahasakan mbak, kriminal. Harus dibahasakan abul ab apa? Karena kalau kamu bahasakan mbak, bisa mbak dari ibu. Ini tidak wali, harus detail ya. Bapak dan
Jad, kalau ditekoi titik jad maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbak tok nanti resikonya nang mbak kok ibu bolong-bolong. Karena kalau orang Jawa menibah itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun Saki. Kalau akun Saki gak ada, Ibnul A. Sekarang Ibnul A sama yang dinikahkan misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Salah. Padahal kalau nanti wali-wali akrab itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jebule ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali atau bakas tapi kadang kiai ini raro. Mikir boleh bujur doa di ramutollah nih. Nah itu pun ya, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya seorang perempuan yang nggak punya wali, walinya qadhi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala. Kalau sekarang nggak ada ya, karena nggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah, yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawwija nafsahu minha alal itlaq. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah, senang pekeh. Dan kita Mahatali ini gaya-gayanan kan. Ya di Mahatali mau ijazah terus goblok malah sini-sini mau. Ya. Ma'a qauli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabila. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya eba-ebane wali tadi taukid. Pantes-pantese kok ana sing nekakno dekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi kalau menikahkan kan dia wali. Tapi dia juga yang bilang qabil tuh. Kan kok gendeng misalnya ning majelis. Kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya double, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi. Ya. Kalau bapak kan jelas nggak boleh menikahi putrinya, mbak nggak mungkin, paman nggak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tek semua kan misalnya. Ya sesuai urutan yang di Kitabul Asobat. Pokoknya walhasilnya ada suratul masalah, sing wali itu sah nikah dengan yang diwaleni ya Pak. Solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakatkan. Tapi dia juga qabil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini, misalnya saya bilang, "Wes, aku akad no." Dan yang punya otoritas tauqid memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon qabil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad, innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu fi dzalik li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma'a qauli Syafi'i innahu la yajuzu lahul qabul bi nafsi wa la yuwakkilu ghairuhu bal yuzawwijul hakim walau khalifatan raibah. Dari Imam Syafi'i, yo dekne dadi qabil lah yo lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliakno kabeh. Diliakno kabeh kok dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne qabul nikah yo di pasrahno. Dadi ibu penonton terus untuk bojo ngono. Karena kalau dalam fikih itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid. Enggak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta. Ya Haris punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya tidak boleh bilang gini, Haris, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah qabid penerima zakat. Dia juga mukbid menerimakan zakat ke dirinya
sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul qabid wal mukbid. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah apa? Misanan ya dalam jawab bahasa Indonesia ada sepupu ya kan. Misanan sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan. Tapi problemnya dia itu wali ya. Kalau dia menikahkan dan dia qabil kan ittihadul qabid wal mukbid, dia sendiri yang menikahkan. Mana misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam. Ora gak tak rapi rata nikahno sapa-sapa. Dimbargo no. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali nggak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah balighah dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah hak walinya dicek. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, nggak apa-apa, malah wali kamu hilang, nggak kabur. Jadi itu, ya ini penting ya, ini fikih-fikih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia. Ya semoga, ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang saya kecelakaan, jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik di nikah yang menghamili maupun enggak. Itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi menghamil. Nah, karena perdebatannya lama itu satu, ketika ada ayat wala tangiku manakaha abaukum minan nisa illa maqad salaf. Itu nikah maknane akad, apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain madzhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknane baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetujui Sri zina. Itu Zaid itu nggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain madzhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau madzhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar, apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil, sehingga ya ada iddah. Makanya ada kiai-kiai Jawa. Makanya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak, polling. Di daerah kamu mungkin pernah dengar. Enggak usah nunggu kelahiran tuh. Pengalaman ada sifora kan? Tidak, di polling aja ini dijawab karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawahi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya nggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, Mbah Mun kayak apa, dulu zaman Mbah Zubair kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah ijtihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Dan sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili maupun enggak, nunggu melahirkan enggak? Ya enggak yang betul. Enggak ngatur. Enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak, itu mana alasan kultural, enggak alasan fikihnya kenapa? Karena tadi kalau dalam madzhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah ya hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nakah sahih. Sehingga dalam madzhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya nggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi tidak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan, terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi, oke kita nikahkan tadi, karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam.
Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya. Nanti kalau anak kamu perempuan, kamu tidak walinya. Karena ini kadung 3 bulan. Artinya karuan anak ini tidak faktor produk nikah sahih. Sehingga intisamnya anak tadi kalau putri nggak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa walau kana murran. Kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya. Tapi tidak bapak atau syar'an karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi itu nggak sah karena bapaknya kakeknya tidak walinya ya, tidak wali karena tidak nikah apa. Sahih. Ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai setempat Anda kayak apa? Karena ini penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang nglakoni. Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan, hukum itu harus saja misalnya ada orang fasik gak sholat, dia gak sholat, gak zakat, gak puasa. Tapi menjadi gerakan massal di Indonesia, namanya ngawinkan putri itu harus ngundang kiai. Jika orang nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, kalau putri neneknya yang ngundang kiai. Ini jadi konsensus. Sehingga orang fasik sing gedeng kiai lama, pendak ngawekno anak itu ngundang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an. Karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat, dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah undang kiai ku elek, koyo rasa. Ini pentingnya konsensus. Padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di Bojonegoro di Jepara sama Bojobur tadi. Hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati. Bapaknya ya fasik, peminum, anaknya fasik, peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus, pokoknya kudu ngundang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah. Saya kalau mati ya terus ini arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus gerem-gerem lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan, nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi, yaitu kiai ragu tahlili ya wis tak nggo cekit, tak nggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang dikehendaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang dikehendaki Allah. Ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an au karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetap kadang kiai ini rodok khawarit mutung malah. Wah, urip-uripe gedeng kiai ana adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah
repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayat ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya Kiai, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asr. Siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayatnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dari dakhalal jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayat? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerasa rugi? Semuanya itu fasik kelas dan urusan ini pengen. Bener kok itu tadi. Wa may yamut walam yantuk min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbi. Semati untuk tobat urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada unsur kamu harus atau perwakilan. Yang penting tradisi ini kita apa? Jaga. Bukan karena fasiknya tadi, tapi karena ilahi kalimat ilah tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiasaan jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Mesti pondem sambil ngeringkut, cemplungno. Nang mati, wes. Repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan. Masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahu muslimuna hasanan bahwa itu bohi apa? Nah, ini saya baca ya kasus tadi ya, orang yang kecelakaan. Misalnya begini. Ini kitab Mizan Kubro. Di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qala a'immati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taubat. Misalnya begini. Wa min dzalika qaulu Malikin wa Syafi'i inna man zana bimra'atin lam yahkum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali Abi Hanifah wa Ahmad yata'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Paham? Karena itu berarti ibumu. Lho kok gue? Kandane. Jadi musaharah itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri itu. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir, dengarin ya. Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin. Awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada wong Jeporo engkek itu terus dia mau kok benar ini kalau dia meletek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini. Ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kaqauli rajulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di Bajuri hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, "Oh nggih nggih. Wah jenengan saya ini nak awas tunggal." Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh-ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya.
Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang nggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial nggak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal diislamkan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam gitu, pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik. Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kun rokok ke kafir. Dari Senin keluar kafir, Senin badhe sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada kan masalah. Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia, saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh nggih. Saniki. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat. Ya kalau sholat kan sering banget. Mungkin gak dasar kalau mereka. Boten tuh dia seminggu malah wong. Dereng persiapan macam-macam. Ah boten kurang lah seminggu malah. Nah saniki kalau nikah anak boten. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kalau kan kejor itu anak kiai nak omong kan mandi jadi wong wedi. Jadi kiai nyoro kok kono wis repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, misalnya punya adat zina, misalnya, jadi ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti, paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu, saya harus melakukan faur, paham? Waktu 10 dari persiapan gampang pak, penting akad sih, enggak acara seminggu kasih kok. Akhirnya siap, ya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti sholah ya, cuma SMS-an toh. Ya kan kecilok raine kan ketoro. Makanya kayak Pak Haris tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas bisa gak boleh nikah, bahaya loh. Oh itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena sholat itu kita gak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak matali harus tahu, paham ya? Kok jangan nuruti hukum kultural, gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes, tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nah pas Habib Subita itu wonge mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katokan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nolong sik tak kabinan sik mulai. Katokan cekak lah paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari harapan saurung rambinan. Pemenang status sik ben seger. Balik ke penyet kabeh. Dilindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauroh. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau menurut saya bermasa lalu tidak baik juga harus faul. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot itu tadi. Ada orang mau masuk Islam Senin, karena umumnya ada seremonial di masjid. Kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati. Coba, dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natoko bisa ada. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas ketika Imam Bajuri mencontohkan
Termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bab adus. Terus dia di sarahnya cerita. Nah nganti ana wong ngongkon adus ora langsung nalkin syahadat. Itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasadus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyubu itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Paham? Terus kembali sudah kepelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim. Dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya ambil anak bajuri jusi dan itu perbandingan dengan jusi. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Mbak Zubair dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampai juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Madzhabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya enggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik enggak mengharuskan dua saksi, maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab. Sebenarnya bukan masalah intikalnya kan. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang enggak ditulis. Karena perawi Madzhabul Arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang enggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'a qauli Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yakhdum walam ta'tadda. Nah, ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul afali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilli dzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikah bab al-istisalat al-musnad. Baru usul wajib al-istisalat al-musnad. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikah. Jadi ada orang biasa nakal itu ya kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat tak siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifatin ila nikah. Taruh saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan. Berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikah. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiba berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Babanya Rasulullah itu tarakus sifah hafalam yusibum a'uhu min adamin wa ila abdi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal meleteni kepala Abu Lahab, gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau. Bujurnya agak tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini. Ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila tauhid. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom pak aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad kamu aneh-aneh itu ingin apa? Kalau ingin harta kita urunan, sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah mulai sekarang kamu tak untuk pemimpin.
Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya. Lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islamnya oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya. Lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kira senang itu anu tak terlalu doli, tidak ada seperti itu. Lu ini nyata sama dia tarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kami ingin perempuan, kita kawinkan, zawwajnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamim wa ila abi wa ummi. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu ukurannya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang Naib, Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang gini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Urusannya dipecat, aku urusanin rokok. Aku urusanku, sembrono. Kecuali aku belum nanggung neraka. Dia siap. Akhirnya dalu-dalu kok tepo teko. Iya ono nikah, kowe nak ra gelem teko neraka. Wis siap. Kowe ancaman dipecat iki neraka. Jadi itu hukum apa sih teman? Termasuk hukum tadi. Ini ya, ini di kitab Bajuri, di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya, belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam, dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan nggak payu rapi. Itu resiko matan, resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas ya. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Oke kan Mahat Ali dari sawangane iso nyarai kan. Ojo kok maca matane wis keliru waduh. Pokoke juga ijazah harus. Pokoke bermaca keliru ora usah kayak S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah, kalau wadah. Ini kata Imam Bajuri. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Bal sarrahu bikafiri mangqala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fattasil summa aslam. Ini Imam Bajuri. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konadus sebelum yang gede kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya yang tanggung jawab siapa tuh? Ya ini. Gawat, mulane ojo bodoh, gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau waris Islam, oke, sampai ngatek-ngatekan. Pokoknya pengiran juga, oke. Terus pokoknya ngono-ngono lah, wis gak ideal lah. Oke nanti mari zakat. Ambil kawin ya, nanti Indonesia zakat kan pada kawin nanti Islam lu sih. Mau zakat kan kangelan besar. Muni layo kan keseniatan mawon Pak. Pengiran sitok nggih, jenenge apa nggih? Muhammad Rasul nggih wis Islam wis Islam. Asliane dilatih ikutnya terus.
Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga nggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbah Mun, murid kiai-kiai, murid Basal, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Aleka nafsak melawan mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok ana dus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan di ratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung pinggirkan karena ini fauron apa? Fauron. Harus foto gue harus menjadi saksi. Di anahula sabila ini harus saksinya dua kalau kitab. Wali anahula sabila. Itu salah. Kalau begini, nak salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa Mahatali? ولأنه لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعده فيصرف بتأخير من قال لكافر النساء يسلم يسلم أسلم يسلم اذهب فابتسم ثم أسلم لغضب بقائه على الكفر تلك اللحظة. Ya, artinya libaqaihi alal kufri bitilkal lahdo. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya Kiai. Itu kalau normal gak apa-apa kan, berarti belajar ide urip kena bosan, tetap problem nak mati kan. Makanya saya bilang, oke itu bisa ekstrem. Problemnya itu kalau berarti mata halal kufri. Kufrinya kiai tadi terlibat. Ya saya ulang lagi ya. Balsor rohu. Semoga kitab ini rapati benar. Tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor rohu bitakfiri mangkola likafirin jauh yuslima. Idhab fatasir. Kamu sana mandi dulu. Suma aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini? Itu bibakoi ala kufri tilkal lahdo. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelindes tronton. Padahal Anda kan sampai langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran kan. Wah bolak-balik dengan pasar. Saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, cerita ke saya, Pak Firo sebabnya aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Karena aku bosmu itu kacau. Tapi tentunya ini harus menggoni kan ngomong di sholat dulu. Jadi aku kan kafir, tak perlu sholat. Boleh gue tukang jogo. Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan atau di jalan kok orang ketemu sampai konsultasi Islam, Pak Kiai saya ini ingin Islam, kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah, karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah. Jiran ikrarke nak pangeran setunggal, ya namanya Allah, ya Nabi dalam namanya Muhammad, ya sudah Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial nggak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu bahasa Arab macam-macam lah, semua masalah ya. Tapi penting selesai dulu, Pak. Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang pulang ke kasur kan, terus nih selokan lah, penting orang yang ratan gitu. Lah iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih boleh nong ranjam sih. Terus nih RSIC boleh ranjam sih. Malah keperintis. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah ini khawatir saya anak-anak Matali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang fikih itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Wong sing ngomong ngono ora iso peke Kang, padune ora iso peke terus ngomong begitu sembrono. Pepe peke diarani furu'iyah, nak akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan nak contohnya wong di masjid sunatan yang nggo wangi adus, ini masalah Islam.
Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam. Dari Imam Bajuri orang tambah kasagus penting Islam jadi orang tambah kasagus penting apa? Agus barang dibakat. Ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, harus bayar fauronnya hajinya jadi 17 tahun. Lah nek saiki umure wis widak mbok aran kaji ra kesusubah ben mati ya yakin. Mesti bayar saiki ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus power. Sekarang di Pati berapa tahun? Sudah 17 ya, paling sudah 17. Pokoknya di atas 15 semua. Kira-kira bulan itu ban. 9 itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59 saking banyaknya. Itu kalau umur 40 aja habis ya. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi, kan itu logis. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya alat tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adinu akhlon waladina iman lakal. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya, di kitab ini di bab pokoknya bahwa wujudul kafir tidak aslam. Tapi Imam Bajuri terus kecewa, bakas agus barang serang penting di Islam nom. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar, kok bakas ayu nasab. Nah wong ora payu rapi penting wedok sih. Ora ayu nasab repot gitu. Repot. Urutannya wedok sih syukur. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi gue kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuwun sewu ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo, terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham ya? Lah kok soal prosedur negara-negara itu diurusi negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu kan tetap koroja mensifakin hilang. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya PPN terus dipanggil. Panggil BPN nanti didaftar. Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu fisial. Fisial itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, kita sudah pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Kita ada pakai baju pun langsung kita. Meskipun kita lempar selokan, yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Ojo kok pakai ideal, sih tak boleh kursi, tak boleh kerja sing nganti. Nah tak ibiro kok pas selokan. Ya ada selokan timbang dilides. Pertama, ini penting kalau aturakan. Orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih, itu dikira fikih itu masalah kuliah semua. Enggak, fikih yang usuliyah juga banyak kayak tadi. Ja'al kafir lil musliman. Kok ada orang bilang idhab fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa ilal akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sisi gara-gara nyuguh teh. Nah caranya sama kali ini jadi alim itu, bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu.
latihan begitu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini salamatil abad, untuk cari keselamatan abadal abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan itu. Tapi sekarang tuh orang berkriminal. Tauhid darah usul, oke jangan suruh. Orang suruh apa-apa kamu orang usul. Apa-apa baik ngawur kasus. Enggak boleh kamu ikut-ikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilafnya. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musaharah. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya, kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3, 1 nasab, 2 rodo, 3 musaharah. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3, 1 nasab, rodo, terus yang karena nasab itu 7. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponakan, ya, ibu, putri, bule, dulur, ponakan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amma, dulure ibu kholar. Terus kemudian ponakan, cara Jawa ya 1, ponakane dulur lanang ya ponakan, ponakane dulur wedok. Dan makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Yaitu ya, Hurrimat alaikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bule dari bapak, wa kholatukum bule dari ibu, wa banatul akhi ponakan saka dulur lanang, wa banatul ukhti ponakan saka dulur wedok. Kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan, ponakan atau juga kan bule ya bule, paham ya? Makanya Ki Jawa itu kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musaharah, karena rodul. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah. Terus ada ketika nasab karena musaharah, baik musaharah ke atas maupun musaharah ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Nah ya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen rano wayo. Itu biasanya dipekik-pekik kan gini. Kamu nggak boleh menikahi bojone bapak. Kulo ya ono kadang santri bareng tak kok. Ya ora ngarane Gus iku ora ibuku wis bareng. Mergo pikiran iki santri Jawa, bojone bapak iku mbokmu. Nah wong wayo kan ora mesti. Bapak bojone papa. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Nanti kena orang wayo kesuwen yo kate hukum perkara ini. Saya kira wayo urung rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram hurrimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul ab dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa pikirane, bagus istrine bapak niku ora ibu. Ora blok-blok. Ibu. Ibu ya wis ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul ab itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka, paham? Jadi gak iso sing ibumu mbok aran iku zaujatul ab, kriminal mbok. Paham ya? Tapi berhubung ning Jawa kan kesuwen wong bojone mung sitok lho. Akhire bareng haram rabi bojone bapak. Ya seruan umpamane ibuku ya ora. Dadi tak sing ibumu disebut umuka. Lah wayane bapakmu disebut zaujatul ab.
Dulu nore jawab orang mau nak kita ini di orang pati so ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarrodil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, ini Qabil itu nikah atas hijab, saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarrodil akdi. Tapi kalau kebalikannya Haris nikahi rondo, kalau kesuwen Joko tua ada nggak begini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris nunggu rondo ini dikumpuli. Paham ya? Tidak di mujarrodil akdi. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Masih ada fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu nikah rondo punya putri, itu bi mujarrodil akdi putrinya belum jadi mahram sohar maksudnya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya di mujarrodil akdi, mboknya ini langsung mahram di mujarrodil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan pakai nikah itu mantap. Gak usah dipraktek non nikah, penting ahli pakai. Berapa Pak Yusuf? Ittafaqal a'immatu ala anna ummaz zaujati tahrumu ala ta'bidi bi mujarrodil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anna ummaz zaujati, ibunya istri tahrumu ala ta'bidi bi mujarrodil akdi alal binti. Paham ya? Jadi sekali ngakati bintiha otomatis bapaknya apa ibunya mahram bi mujarrodil akdi. Nah, paham ya? Lah, wattafaqal a'immatu aidan ala anna robibata anak tiri. Kalau mereka anak walad, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walad robibah bahasa Arabnya itu apa? Anak kawan. Anak walad atau anak ilegal? Enggak, anak bener. Wattafaqal a'immatu aidan ala anna robibata tahrumu bidukhuli bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas di mujarrodil akdi mertua kamu langsung mahram musoharoh. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu didukul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran waruba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Terus fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus anaknya istrinya anak kita. Wahala itu abna ikumul ladzina min aswab. Istri dari anak kandung kamu. Bukan anak angkat. Kalau anak angkat enggak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu? Kayak masalahnya siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wahala itu abna ibumul ladzina min aslabi. Jadi saya mohon sekali ini ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab mizan betul bab nikah namanya. Karena saya punya kepentingan, punya keinginan. Nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali, kadang yang aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takbirnya marhalaten apa izin. Wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran. Meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kamu kalau baca terus dan diangen-angen, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi gawe bangun nang ijazah itu, Bakarim ngene hak cara Bakarim, ilmu itu kayak rontok-rontok kayak maling kayak wong nakal. Bercekel sing ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun. Gus kowe iku mulang.
Kalau dereng saged ngaji kan mulang. Gampang Gus, kita bukan cekal-cekal ngaku dhewe. Kita berarti dicekeli terus. Ayo ngaku ke macane piye. Itu guyonannya bakar. Ala Gus kitabku gampang, kok cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macane faslun, aku macane yakrumu cekal-cekal. Lotat-lotote sesuai kan wedi. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener mergo wis ngaku. Begini misalnya contoh ya. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz enggak? Enggak, jawab saja. Pakai kan? Segot itu lafaz enggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz enggak? Pakai kan? Segot, ya. Sekarang orang yang nggak bisa ngomong, akhros. Orang nggak bisa ngomong tuh kalau nikah gimana? Mau nggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Mau nggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau sewot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sampai bilang diganti tulisan ya kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu ketika begini. Ini apa loh? Babu sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Artinya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya. Terus beliau bilang hadasana terus lucunya ketika gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Wa asyara ilal musabbihah wasabab wa asyara ilal musabbihah wasabab wal wusta. Wes itu. Asyharu tis'un wa isruna wa aqda yadaiha kadza wa hakadza wa hakadza. Wa hakadza. Terus gitu. Salat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asyarat nakwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedaknya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada wa hakada wa hakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini. Wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh itu paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama ngendikan hada wa hakadza wa hakadza kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru di Wangsul. Pak Haris nggak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Wong mesti sepakat mana itu jangan kan? Berarti isyarat cukup apa enggak? Cukup. Pak Haris bapak pamit itu bilang gini, cukup kan? Bapak itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham tidak maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sori, yang eksplisit. Bila yang mungkin akan disi orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA nggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhras. Terus yang diceritakan anak wa kafirul yatim kahadaini bejan. Terus asyharu hakada wa hakada wa hakada. Wa aqda napa tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang, wong Nabi sing iso ngendikan saja, kadang iktifak ngalap cukup dengan isyarat yang dengan isyarat yang memang. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat. Angkihul ayama minkum wa angkihul nikahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wong sing rong rabi minkum saing sira kabeh. Uti ayama jamu aymin jam lafat aymin wa ya uti ayyam iku man wong laisa kang ora ana iku kedue man sapa seujun bojo. Bikron anane prawan kanat anane wong au saiban to rondo.
Wamanan wong laisa kang ora ana iku lahu kediman sapa seujun bojo. Wa hadza utaiki fil ahrar ing dalem boro merdeka wal harair ing boro wadon sing merdeka. Wa salihina lan boro saleh. Jadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurno Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Makane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Jadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Maksudnya biaya akad ayo resepsi cah elek resepsi ini barang ngentekno donya. Oh resepsi ngentekno napa? Donya. Wasolihin lan pira-pira saleh mukminin dikse pira-pira mukmin min ibadikum saing pira-pira kawula sira kabeh wa imaikum lan pira-pira amat sira kabeh. Wa ibad utai ibad iku min jumui abdin setengah sange jama'i lafat abdin. Iyaku lamun ana sapa wong akeh il akhrar tegese merdeka fuqara ai pira-pira fakir yughnihimu wa mongko bakal maringi sugih wong akeh sapa Allah. Di sini go dalil tiang-tiang ngres rabi paringi sugih. Padahal sing rabi tambah melarat nggih. Pirang-pirang. Maksudnya wong nek wis wani rabi tenan iku mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf. Mbok gedhe ati, mbok gedhe lan nek sugih cara ekonomi ya sing tambah bangkrut ke. Yuhni mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugerah Allah. Sing jelas nak rabi tetep tambah sugih ya. Ora ana critane Joko mbek wong rabi sugih napa? Joko. Wa ta Allah wasi'un dat sing jembar li khalqihi mare makhluk wa alimun dat sing bersabihim kan makhluk. Walastafif lan becik wiki sapa aladina wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina wiki menahan diri. Wong sing ora payu nikah kon menahan diri, ora payu nikahan ing nikah. Mate kese ora metuki perkara yang kihuna kang iso nikah sapa ngakeh bi iklan ma min mahirin saking mahar wa nafaqati lan nafaqah. Ngeker anizina saking zina. Kaya apa kowe ora payu-payu rabi sing penting aja zina. Hatta yuhniyahum wa sehingga nyemugeno ing akeh sapa Allah yang ngenteni nganti payu. Sabane payu iku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Kulo bolak-balik ngomong mbek santri-santri sing Joko tuwa. Sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasabe apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ora gelem mbek kowe, paham nggih? Lah umpama wong iku gelem asal wedok ngono tak pikir kan ya gampang. Jadi sing mari ra payu seleramu apa mergo ora ana wedok sing gelem? Selera tetep nafsu. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarif. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong do hormat pas teko tolak al-badru alina kan ruwet. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah. Paham nggih? Komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Monaper to. Kulo bayangno dadi ulama ngoten wis pokoke mulang wis. Mbok wong seneng aku ora wis ra tak pikir. Harus mulang. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu men ngoten. Kulo niku hakon sing nyelametno kulo nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kulo bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten ate kulo roh bojo kulo taat ora mboten ngertos. Pokoke kulo niku hakon takoki bojo kulo nganti sakniki kulo ndamel kopi ini piyambak. Angger tangi ndamel kopi piyambak. Teko biasa kok wong awam mboten. Iki pikiran kulo sederhana. Serah bojoku urip terus seneng terus seneng terus. Pun wonten mawon kula niku mboten gadah target no. Wadek takzim, momene kaya ruwatan Jawa iki. Kawin sing lanang sikile dumbah sing wedok aduh wis jahiliyah nih cara kula niku. Itu pernah saya itu basul masail sama ulama-ulama sarang. Piye hukume prosesi pernikahan sing diantara napa niku? Prosesi niku ngumbah sikile sing lanang. Hukumnya piye? Itu hampir 90% kiai itu membolehkan. Alasannya itu hukum adat yang tidak menentang nopo syariat. Tapi 10% dari para ulama itu, termasuk 10% itu saya, itu berpendapat, yo ono kiai dake gitu. Carane ndek adarane iku bid'ah. Nak niat ngumbah pas kok sawah mergo rusak pas resik malah diubah. Akhirnya walhasil ngono iku amuk riak tok. Artinya pamer tok, sawangane setia di depan umum. Nak niat setia ya pas kok sawah tah kok gumbah. Oh resik digumbah. Tapi kula rada setuju fatwa sing 10% wong gitu tuh. Wong
Kowe tau diubah bojomu mus tangga. Ono berlebihan, cara kula di bojo ya tak urip, wonten mun salate madhep ngulon pun sing ngono ora usah. Buayangno sing wedok. Kula mboten ate lho, bodo terus bojo salaman sungkem mboten ate. Nganti saiki dereng duka kapan-kapan tapi kan saiki. Mboten saged bayangno kula aduh. Ono sungkem barang ngesrah bojo kula cek Islam nu sowan nang kula. Tak tiliki wae dhuwur-dhuwur, wae asar-asar sowan nang kula. Alhamdulillah Gusti bojo kula cek sujud mek jenengan cek Islam wis sowan. Masa ngamuk napa seneng cek Islam wis. Itu teori saya. Jadi kula nu nganggep napa urip iku pokoke sementing cara Allah paling penting ning donya ora iman mek Islam. Gunane apa tiap dina mubalek ngomong kita entuk nikmat paling gedhe, nikmate iman mek napa? Islam. Wis jajal aja sangoni kan duwe nikmat iman mek Islam. Wis duwe nikmat iman mek napa? Islam. Wah tetap gremeng gitu. Padahal di nikmat paling gede rupa-rupanya iman. Lah nek kowe yakin ngono buktekno. Nek kowe yakin iman mbek Islam nikmat terbesar, berarti bojomu ya di nikmat terbesar, kowe di nikmat terbesar. Sehingga mengabaikan hal-hal kecil kaya ora digekno kopi macam-macam. Kowe ape adus ada yo apa ngengetno banyu barang kon godhog molak-malik ngono kok adus. Aneh-aneh. Paham ya, terus Islam niku pokoknya pikirane Islam niku apa wae digawe gampang. Sing marai angel niku nafsu, nggih, eling-eling nggih. Pokoke teori niku mesti bener ya. Dadi dunya iku gampang. Sing marai angel niku nuruti napa? Nafsu. Jadi kalau Anda misalnya bayangno kawin tuh sesuai kriteria Anda, wayu, semampai, keluarganya baik. Sesuai nak nuruti nafsu ra. Sing ora ana dulure wong tuane meh mati, sugih. Wah, nuruti ora malah dibarbarno malah ngelama lho. Ngono anak tunggal mertuane tuwa donya akeh terus nang gang sedhelok mati wah malah ndi malah barbar nuruti nafsu barbar ora karo manane maknane sugih teng mriki niku sugih ati mergo mengekang nafsu ora kok sugih terus Joko melarat sekali rabi dadi napa sugih wah mboten enten ngoten niku ya ora ana. Walladzina utai wong akeh hatta yughniyahum wa sehingga maringi sugih ing wong akeh sapa Allah yuwasi atik sejebarno sapa Allah taala alaihi mengatasi wong akeh min fadli sange anugerah Allah fayang ikuna mengko nekah sapa wong akeh. Walladzina utai wong akeh yaptahuna kang goleki sapa ladina alkitab ing akad mukatabah bimaknal mukatabah akad bebasno diri sangka keperbudakan mimma sing perkara malakat kang miliki sapa aimanukum sapa pira-pira tangan kanan sira kabeh minal abidi sing pira-pira budak wal ima lan pira-pira ima amat fakatibu mongko ngekeki akad kitabah sira kabeh ing kabeh in alimtum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalam ima wal ibad khairon ing kabi ana amanatan tegese amanat wa kudratan lan mampu alal kasbi ngatasé mergawe li ada imalil kitabati krana nekani cicilan wasigatu ati segote kitabah masalan kan pamane ngene katab tu ka ala alfaini fi syahrain katab tukang ngakatimu katabah ingsun ka ing sira alal faine ngatasé 2000 fisahare ing dalam 2 wulan. Kulo sahren te saben-saben sak wulan niku alfun niku bayar 1000 utawa kula sahren utawi ing dalam saben-saben wulan alfun utawi kowe bayar 1000. Faida adeta huma mongko nalikane nekani sira huma ing alfaini fa anta mongko te sira khurun merdeka fa yaqulu qabiltu. Misale wedok ya fa anti khurun fa taqulu qabiltu. Wa tuhum lan ngekeki sira kabeh ing wong akeh amrun niku perintah li sadat kedhe pira-pira majikan. Mimalillahi sanging dunyane Allah di kang ata kang maringi sapa wa kum sira kabeh. Matekse perkara estayuna kang padha njaluk pertolongan sapa budak bi iklan mafia ada ima. Ing dalem nakani perkara iltazamu kang nyanggupi sapa ngakeh ing malakum kedhi sira kabeh. Wa fi ma'nal itai lan ing dalem maknane nekani khattu syai'in utawi ngurangi rega. Mimma sing perkara iltazamu kang nyanggupi sapa budak ing ma. Pun niku masalah riyen niku terus riyen niku nek ana budak kok kepengin merdeka niku angsal kon bayar dirinya sendiri disebut akad napa muka tabah. Wala tukrihu lan aja meksa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak-budak sira kabeh imaikum tekse budak-budak utamat sira kabeh. Alal biwa ing atase perzinaan. Dadi bisnis zina mulai riyen. Zaman Nabi ku ya ana wong-wong munafik sing bisnis napa zina. Dadi duwe amat akeh utawa duwe cawe wedok akeh terus dipekerjakan sebagai seks komersial. Ora gelem dipaksa. In aradna lamun ngarepno sapa wedok tahassunan ing ora zina dipaksa tapi
ambek napa tiang-tiang munafik zaman iku. Ta'afufan krana wiki anhu saking zina. Wa hadhil iradatu ta ikilah iradah. Ya maksudnya kalau cerita ngeten iki namung ngoten gitu. Terus kowe nek dadi kiai dadi napa ana kebobrokan zaman ra usah kaget. Zaman Nabi Sugeng iku tiang-tiang munafik nggih pun bisnis napa zina. Wis ngoten iku donya wis ngoten iku ila yaumil apa kiamat. Dadi sikep amar ma'ruf nahi mungkar ya wajib ila yaumil kiamah. Tapi apik elek ya jalan terus ila yaumil ya, wis ngono iku sunah pangeran ya terus sunah tawahi lati qad khalas napa mingko. Sing penting kita kudu nglawan terus nggih, nglawan kemungkaran terus. Yang paling gampang nglawan nggih keluarga Anda sing penting mboten terlibat zina. Wa hadhil iradatu tawi ikilah iradah mahalul ikrahi panggonane meksa. Fala mafhuma mengkoran mafhum wujud li syarti kedhe syarat. Aja mbok peksa zina nalikane ora karep zina. Lho diarani meksa iku ya perkarane ora karep. Litab tahu supaya golek sira kabeh bikro iklan maksa zina kowe golek aradul hayati dunya ing materi dunya. Dadi riyen wis kelakuane tiyang ngoten. Nazalat tumurana ayat fi Abdillah bin Ubay. Abdul bin Ubay ku duwe amat-amat sing dibisnisno zina. Ya Abdul bin Ubay sing munafik sing terkenal. Jadi selain munafik dekne udah digermo tangguh dekne. Ya oleh kurang ajar zaman riyen. Karena ana sapa Abdul bin Ubay yukrihu maksa sapa Abdul bin Ubay. Jawari yahu ing pira-pira amat-amate Abdullah alal kasbi ngatasé bisnis bisine klan zina. Wa man tisapane wong yukrihuna iku meksa sapa man guna ing nisa. Fa inna wa mongko sak temne Allah mimba diikrahihinna sause dipeksane nisa. Mesti Allah ambek cah wedok wae sing dipeksa sing dadi korban trafficking misalnya sing dadi korban perzinaan krana dipeksa. Ora kok ambek sing meksa, ambek sing dipeksa eling-eling amun salah rujuk iki. Allah ambek wong wedok sing dipeksa zina, nanti kane dekne bener-bener ra kepengin zina, iku ghafurun kudat sing akeh nyepurane lahuna kedue nisa rahimun. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang, terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super, misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin, itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah, itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala? Nabi jawabannya ya enteng, alai salawadu'aha fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudhahikuha wa tudhahikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudhahaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya, mau kemana? Ya tidak tahu. Terus
Terus pulangnya kapan? Ya enggak tahu. Wong kok ora rohan. Ya saya senang saja. Enggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu enggak mukallaf, artinya enggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Anda tahu, ditakoki kok jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah tuh kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abba mutohaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah tuh rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu. Kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Enggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini mazhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. At-yabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madhab ahli sunnah adalah madhab sing jelas-jelas min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'iwal lisyari. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan at-yabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibi. Ya jelas ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah. Itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngeritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah, matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang cantik dia, muda dia, dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah, bilang gini saja, tetap hebat ibu saya, karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku untuk duduk. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu enggak ngeritik lagi. Bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk duduk. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai rileks. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang enggak aneh, syaratnya jangan rewel karena di surga itu enggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau enggak rewel sementara suami kamu enggak benar, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, "Cung bojomu kudu rewel, enggak ngono fakir," kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng, "Iya, Mbah, nak fakir, nak jantungan mati." Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafdan akhar. Itu memang agak jadi medhi ilmu tafsir. Tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti, wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwamuk kowe sabar ya ibadah. Nafakoi ya ibadah. Neng-nengan kejahatan senjata juga ibadah. Seru Kang, neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Udah ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu.
Nah saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayatnya Allah adalah kamu itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti hadan naumul ibadah. Terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak wae blojo turu lah itu sing masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Wae mulang turu. Wae ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini sudah maju ini sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arabi. Nah, lisanul arabi yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arabi itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air. Syaratnya kamu tolabul ma', cari-cari dulu. Ketika ditanya sama Ashabus Syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya enteng. Li'anna Allah ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidu ma'an kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah setelah tidak menemukan, kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradhu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang. Seseorang ini layak. Ya misalnya kiai ya apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil itu alfiyah diwolak-walik apa? Saking seringnya belajar alfiyah kata beliau sampai santri apal alfiyah wolak-walik tapi ora roh carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu. Jadi kayak di ngelirap itu. Tonggone nganti apal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone weh apal saking bedino itu ujiane ra selawatan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali. Apa wali nikah tadi? Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tageh. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasihati saya, Gus Zaid ojo tageh. Benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tageh, berarti aku dia hak nageh. Misalnya otoritas bandara ATR,
pesawat Boeing sekian-sekian Lion bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin, pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang. Orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu. Aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya. Maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji karena Quran itu bisa kamu baca fase, kamu dengerin suara enak ya enak. Kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah tidak enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya.